Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan dari Ustadz, Masya Allah, kami merasa tertampar begitu Ustadz. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah untuk mendidik generasi taklimul Quran itu sejatinya dimulai dari umur berapa? Karena tadi yang sudah disampaikan adalah tahfidzul Quran bisa dimulai dari 3 sampai 12 dan alhamdulillah kami sedang berproses untuk ini. Yang selanjutnya, seandainya nanti di tahun atau umur 12 kok belum selesai untuk tahfidzul Quran, berarti untuk memahaminya adalah di umur 13 sampai mau mendekati kuliah gitu ya. Nah, sejauh ini sepertinya memang belum ada. Mungkin ya seperti yang disebutkan oleh Ustadz tadi, adanya di Sumatera Barat ya. Itu pun 2 tahun yang akan datang. Oh, belum ya berarti ini. Sekarang belum. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi nanti kalau di umur SMP SMA itu dimasukkan. Untuk memasukkan pemahaman ini itu Al-Quran lafadznya, terus artinya, terus tafsirnya begitu, atau bagaimana cara mengajarkannya begitu, oke? Untuk itu saya sekian untuk pertanyaannya. Insya Allah ini mungkin mewakili juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sepertinya praktisi pendidikan juga kah? Ya, sekaligus pelaku pendidikan dan juga orang tua yang punya anak ya Bu ya. Jadi Pak, pertanyaan Ibu kita tadi bagus Pak. Sebenarnya umur berapa yang paling ideal ta'limul Quran? Saya jawab dengan sejarah. Pertama sekali yang mendirikan sekolah itu Nabi Muhammad. Nama sekolah yang didirikannya adalah Kutab. Kita sudah tahu semua itu ya. Yaitu setelah perang Badar, ada beberapa sahabat meninggal dunia. Anak-anaknya jadi yatim. Nah, anak-anak ini dikumpulkan Rasulullah, usianya ada yang 2 tahun, 3 tahun sampai 12 tahun, dibuat halaqah khusus untuk belajar adab, iman dan hafal Quran. Adab, iman dan hafal Quran. Sesekali diselang-selingi belajar matematika dan membaca. Oke ya, itu aja. Selesai mereka hafiz. Bu, sekarang Ibu lihat sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, imam-imam ulama-ulama besar lainnya, rata-rata mereka hafiz Quran 30 juz sebelum umur 10 tahun. Sebelum umur 10 tahun sudah hafiz semua Pak. Mungkin dites apa saja bisa, kayak Ahmad dan Kamil itu. Jadi usia kecil itu mungkin hafalannya bersanad. Nanti usia di mana anak sudah dipukul untuk sholat, kalau ada sholat dipermainkannya 13 ke atas, baru memulailah ta'limul Quran. Tapi ada satu hal yang dilupai oleh umat hari ini. Cara Nabi mendidik umat dengan Al-Quran, tak boleh belajar yang lain sampai 30 juz Al-Quran selesai taklimnya sambil didamping oleh Nabi pengamalan. Nabi stop, jangan belajar yang lain. Bapak, ini mungkin agak baru dalam pemikiran Bapak. Nabi melarang seluruh sahabat jangan belajar apapun saja sebelum selesai ta'limul Quran 30 juznya. Al-Quran sumber ilmu, informasi terbenar seluruh hal. Masalah pernikahan, masalah langit, masalah tanah, masalah sosial, masalah budaya, masalah politik, masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah warisan, masalah apa saja ilmu dasarnya Al-Quran. Jangan belajar yang lain dulu sampai Al-Quran tuntas. Anak kita sekarang dari kecil sudah diajarkan kimia, fisika, biologi, apalagi pelajaran IPA, IPS dan sebagainya. Nggak tahulah apa nama pelajaran sekarang Pak. Banyak seabrek-abrek, belajar komputer, belajar bahasa Inggris, belajar ini dan itu. Al-Qurannya belum ada yang selesai. Kita juga kayak gitu kan. Ini adalah dampak pendidikan kolonial yang diwariskan ke kita Pak. Jadi kalau gitu gimana? Kita lihat sejarah. Sahabat Nabi yang pandai tulis baca salah satunya di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar sedang belajar kitab Taurat. Umar sudah masuk Islam ya, tapi Umar sedang belajar kitab Taurat. Datang Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Umar, lagi ngapain?" Apa kata Umar? "Lagi baca ya Rasulullah." "Kamu baca apa?" "Yang saya baca ini ya Rasulullah, lembaran-lembaran ajaran Allah dalam kitab Taurat." "Ya Allah Umar," kata Rasulullah,
Musa yang Taurat diturunkan kepadanya, kalau hari ini dia hidup, dia hanya akan menjadi salah seorang murid saya seperti kamu. Yang saya bawa dari Allah Al-Quran, wahai Umar, Al-Quran ini jauh lebih sempurna daripada Taurat. Hai Umar, tinggalkan belajar Taurat, fokus dulu Quran, kata Rasulullah. Padahal yang dipelajari bagus tidak itu? Taurat kan? Nabi stop, jangan kamu belajar yang lain, selesaikan dulu Quran, kata Rasulullah. Satu. Yang kedua, Nabi ketika melihat para sahabat mulai rajin belajar hadis, mulai rajin belajar hadis, mereka tuliskan hadis, kata Nabi, ngapain kalian? Kami mulai ya Rasulullah fokus dengan hadis. Kata Nabi, Al-Quran belum selesai, jangan dulu belajar hadis, jangan dulu tulis hadis, selesaikan dulu Quran. Coba lihat, belajar hadis bagus tidak? Belajar hadis bagus tidak? Tapi Nabi stop seluruh sahabatnya, jangan belajar hadis, jangan tulis hadis, sampai kamu selesaikan dulu Quran 30 juz. Jadi sekelas kitab Taurat dan hadis Nabi saja Nabi larang, gimana kita hari ini belajar kimia, fisika, biologi dan sebagainya? Selesaikan dulu Quran. Dengan Al-Quran dia akan mengetahui alam semesta. Setelah itu selesai tuntas, belajarlah yang lain-lain. Tafadhol, kita nggak melarang orang belajar, tapi fokuskan dulu Al-Quran supaya nggak bercabang-cabang, dan dia mengamalkan Al-Quran 30 juz. Harusnya sederhana, tapi hari ini sakit kepala anak kita. Semua ilmu dijejelin dengan paksa, sakit panas kepalanya, ya. Makanya dia mencari hiburan dengan cara-cara yang tidak sehat. Bapak Ibu, itu ya Bu ya. Harus Quran dulu bersih, baru setelah itu yang lain. Kenapa umat hari ini pecah belah? Karena umat hari ini diajak untuk belajar hadis dulu, belajar fikih dulu, betul tidak? Sekali pengajian langsung fikih taharah, fikih wudu, fikih, langsung yang masalah khilafiyat, masalah hadis dibaca, umat akhirnya pecah-pecah. Lalu yang ini dikatakan Salafi Wahabi, yang ini menamakan dirinya Aswaja, dan pokoknya kayak lakum dinukum hal ini. Kenapa umat sudah tidak kembali pada Quran? Jadi itu nasihat dan saran kami, di usia dia tamat SD seharusnya dia sudah fokus. Pertanyaan ibu tadi, bagaimana kalau dia belum selesai lagi? Mungkin baru 20 juz, dia udah kelas 6 SD. Stop dulu hafalannya, jaga saja yang 20 itu, betul-betul dikawal betul, yang 20 itu jangan sampai hilang. Dan setelah itu dia mulai ta'limul Quran, fokus ta'limul Quran. Makanya pondok pesantren kita insya Allah 2 tahun yang akan datang, akhir 2024 kita sudah buka pendaftaran. Mudah-mudahan bangunan yang kita cita-citakan tadi Allah izinkan berdiri dengan segera. Amin. Bapak Ibu jangan lupa, kalau punya harta kirimkan terus. Nomor rekeningnya ada, catat nomor rekeningnya ya. Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 800 3798. Gampang kok. BSI 800 lagi 3798. Itu ya. Saya ulangi, Bank Syariah Indonesia 800 asal ada rezeki tembakkan, walaupun hanya satu sak semen, walaupun hanya satu batang tiang, ya, walaupun hanya 1 kilo paku, pokoknya kirim dengan niat saya ingin ikut kontribusi besar dalam melahirkan generasi Qurani akhir zaman, gitu. 800 3798 atas nama Masjid An-Nabawi, atas nama Masjid An-Nabawi. Jadi kita bangun masjid sebenarnya nih, bangun masjid 100 kali 100, di bawahnya memayungi Ta'limul Quran Center 30 juz ya, atas nama Masjid An-Nabawi Uzma Center. Nanti ada adminnya, catat nomor adminnya, bisa laporan. Yang mengirim dan minta progres, kami akan perintahkan semua yang telah ikut menyumbang akan dapat laporan, ya. Selama sumbangannya dia tanyakan, saya mau tahu sampai di mana pembangunan sekarang, saya mau tahu sudah berapa sekarang terkumpul. Silakan ke admin, ada nomornya ya, catat nomor adminnya 0852 terus 2 lagi 4 kali 0852, habis itu 2 lagi 4 kali 4408. Saya ulangi, 0852 22 4408.
Itu adminnya, silakan konsultasi, silakan tanya. Siapa tahu ada yang ke Sumatera Barat, saya undang mampirlah ke pesantren. Saya kasih tunjuk, ini tuh tempat kita, ya. Ini lokasi kita, ini gambar kita, ini RAB-nya, ini arsiteknya, ini tim kerjanya. Silakan lihat langsung oleh Bapak Ibu kalau ada yang mau. Oke, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikian info kita. Jadi jawaban Ibu insya Allah terjawab, Bu. Oke ya, barakallahu fiki. Mungkin ada penanya yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas kesempatannya. Perkenalkan saya Abdul Rashid. Kebetulan kami aktif di pesantren Hidayatullah Ustaz. Barangkali antum pernah mendengar. Baik Ustaz. Jadi satu hal yang mau saya tanyakan Ustaz, kaitannya dengan Rasulullah melarang kita untuk mempelajari ilmu yang lain sebelum 30 juz selesai kita pelajari, begitu Ustaz. Ya. Untuk kondisi saat ini kita berhadapan dengan kondisi zaman Ustaz. Kita juga menyesuaikan dengan yang lain. Mungkin kita aktif di ilmu akademik begitu Ustaz, untuk pendidikan umum di sekolahan formal begitu Ustaz. Itu kira-kira untuk menyikapi hal demikian bagaimana Ustaz? Ataukah kita mutlak mengatakan mungkin sekolah formal itu mungkin mohon maaf Ustaz ya, ini bukan dalam rangka apa-apa, artinya untuk menambah wawasan kita Ustaz. Atau kalau bagi saya sederhana sebenarnya ya. Sekolah yang lama itu nggak usah pula dirombak. Nggak usah pula dirombak baru, itu akan menjadi belepotan nanti. Ya, lanjutkan saja. Kan itu masih baik tuh. Cuma yang paling ideal, nah buat yang baru yang ideal itu. Gitu aja, yang lama itu biarkan saja. Kita sudah tahu idealnya begini, buat yang ideal itu yang terbaru. Al-Quran semua, pengilmuan, pengamalan. Udah selesai, baru nanti spesialisasi. Ada yang belajar komputer, ada yang belajar kimia, fisika, kedokteran dan lain-lainnya. Silakan spesifikasi. Ya. Adapun metode pelajaran yang semua dipelajari sekarang itu gaya kolonial, gaya penjajah. Dan kita akan selalu lemah kalau masih gaya mereka yang kita tiru. Kalau kita kembali dengan khasnya Islam mendidik generasi, taklimul Quran 30 juz, amalan, fahman wa amalan, siap pakai ini generasi. Dalam Islam Pak, anak umur 17 tahun, dalam sejarah Islam, anak umur 17, 18, 19 ini sudah berhenti belajar formalnya. Sudah langsung menjadi panglima perang, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi mufti. Betul tidak? Baca sejarah. Dalam Islam, anak umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun sudah selesai Pak. Muhammad Al-Fatih umur berapa dia? Selesai belajar dan diangkat menjadi sultan. Umur berapa? Belum lagi 20 tahun sudah selesai, sudah jadi raja dia Pak. Umur 22 tahun dia taklukkan Konstantinopel. Ya, Imam Syafi'i umur berapa diangkat jadi mufti? Imam Syafi'i. Pelajari ini Pak, masih belasan tahun, 13-14 tahun sudah menjadi guru besar. Karena begitu sebenarnya dalam Islam. Kalau di kita Pak, umur 17 masih nggak karu-karuan. Tamat kuliah masih bingung mau daftar kerja di mana. Mentalnya mental terjajah. Kalau dalam Islam enggak Pak, mentalnya mental pemimpin, buka pekerjaan dia, membuka lahan, buka usaha, menjadi manusia produktif. Kenapa? Dia dididik oleh Al-Quran yang menjadikan jiwanya besar, kepribadiannya besar. Allahu Akbar. Gitu ya. Jazakumullah khair katsir Ustaz. Ya, silakan. Oh ya, ini selang-seling ya, habis Bunda baru Ananda. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya mengenai kunci mendidik anak Ustaz, gimana caranya dia bisa mengimplementasikan apa yang dijelaskan Ustaz tadi, karena saya atau sebagai orang tua saya mualafah Ustaz. Jadi saya sendiri baru belajar. Dari awal saya belajarnya belum bisa baca Al-Quran, hanya baca terjemahannya. Gimana caranya saya bisa mengimplementasi kepada saya sendiri sekeliling kita. Gimana caranya anak saya itu udah lulus pesantren Ustadz, tapi bukan tahfiz pesantren modern. Memang baru saya juga nggak pengen anak saya yang seperti tadi Ustadz sampaikan, karena saya sendiri tidak bisa mendidiknya. Gimana caranya, kuncinya supaya anak saya itu bisa mengimplementasikan itu. Kita gimana sebagai orang tua Ustadz seperti itu. Anak saya ada di sini biar dia mendengar, bisa dia berpunya
wawasan, bisa terbuka hatinya gitu, insya Allah itu. Iya Bu. Ustaz, Baik, pertanyaan Ibu Masya Allah bagus sekali. Pak, paham pertanyaan Ibu tadi Pak? Bagaimana cara mendidik anak agar dia bisa mengimplementasikan apa-apa yang dia sudah ketahui dari ilmu-ilmu agama ya Bu ya. Bu, kita ini insan madaniyun bit-tabai. Kita ini selalu adalah manusia yang terpengaruh oleh lingkungan. Terpengaruh oleh lingkungan. Anak kita seluruhnya kalau dia diletakkan di lingkungan yang mendukung, lingkungan yang mengamalkan, lingkungan yang memang betul-betul menjalankan agama, insya Allah anak kita akan ikut Bu, terwarnai. Jadi kalau begitu gimana? Harus ditempatkan di lingkungan yang mendukung. Dalam hal ini, seperti saya katakan tadi, contoh di Yaman. Maaf ya Bapak Ibu, kalau saya banding-bandingkan, anak kita kuliahkan di Mesir. Oh, Mesir itu Bu, kalah Jakarta Bu. Gitu aja kesimpulannya, kalah Jakarta. Sekulernya luar biasa, bebasnya luar biasa, maksiatnya juga kelas Firaun. Karena Firaun dulu di Mesir kan. Nah hari ini peradaban Firaun hidup lagi di Mesir. Anak kita taruh di situ, lingkungan yang membentuknya Bu. Kalau di sana dia berteman dengan teman-temannya yang memang sudah sepakat, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dia terjaga oleh lingkungannya. Tapi kalau tidak dapat teman-teman tak baik, dia akan menjadi berandalan, lebih jahat lagi daripada anak-anak kuliah di Jakarta. Gitu. Di Yordania kakak beradik hampir sama. Di Arab Saudi hari ini sudah menjadi negara liberal itu Arab Saudi. Kenapa saya katakan ayo kirimkan ke Yaman? Yaman mendukung lingkungannya. Pertemuan mereka demi pertemuan, bicaranya ilmu, bicaranya adalah kitab, bicaranya guru mana kemana dan kemana, bicaranya nanti sholat di mana. Ya Allah, indah betul Bu. Kalaupun ada anak-anak kita malas-malasan, lingkungannya masih nolong, sholatnya masih terjaga, akhlaknya masih insya Allah. Mau berzina nggak ada tempat di situ. Ya Allah, segitu kerennya ya. Mau berzina di Yaman nggak ada tempat di situ. Jadi lingkungan untuk anak-anak kita ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Henry, berasal dari Sumatera Barat, Batu Sangkar. Di sini saya mau bertanya, tadi Ustadz mengatakan bahwa kita akan masuk ke fase yang kelima, yaitu khilafah akan dipimpin. Nah, untuk sekarang ini aja, kalau kita bicara khilafahnya udah ditangkapi, bagaimana solusi mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada umat tentang khilafah itu. Jangankan untuk menjalankan khilafah, membicarakan khilafahnya udah ditangkapi kabeh Pak, piye iki. Nah, itu tolong ini bagaimana caranya Pak, strategi yang kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah puluhan tahun berdakwah, khilafah ini selalu saya sebut ayatnya, hadisnya, pasti terjadinya, nggak pernah ditangkap-tangkap sampai sekarang. Mana ada ditangkap. HTI dibubarkan karena dia fokusnya ke sana. Sementara saya menyampaikan maklumat dari Allah Rasulnya kayak gini. Dan saya nggak pernah ngajak orang, ayo dirikan khilafah, nggak pernah. Saya hanya ngajak umat, ayo amalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu aja. Jadi Bapak nggak usah ngajak orang, ayo dirikan khilafah, nggak usah. Karena otomatis ketika umat ini menurut Allah sudah siap, itu akan Allah hadiahkan kepada umat. Itu. Sekarang ini yang paling penting bagaimana mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Titik. Piye to? Kan itu tadi piye. Oke, baik ya. Sekarang kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Angkat tangannya dan aminkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Rabbuna Rabbul Alamin, kami adalah umat Nabi Muhammad akhir zaman. Engkau adalah Rabb dan Ilah yang kami sembah ya Allah. Kami ini makhlukmu dan hambamu, dan kami semua pasti akan tutup umur dan kembali kepadamu, mempertanggungjawabkan semua yang kami buat di kehidupan ini. Ya Allah, ya Rabb kami,
sudah sampai sebegini umur kami ya Allah. Sudah dekat mungkin jarak masa pertemuan kami dengan Engkau ya Allah. Tapi sampai saat ini kami belum menyelesaikan mempelajari ayat demi ayat-Mu ya Allah. Belum seluruh ayat-ayat Al-Quran kami paham, dan belum juga seluruhnya apa yang Kau inginkan kami buat, apa yang Kau perintah kami kerjakan, apa yang Kau larang kami sudah tinggalkan. Belum ya Allah, belum. Kami angkat tangan-tangan ini kepadamu, memohon beri kami ya Allah semangat, beri kami ya Allah azam, beri kami ya Allah tekad yang bulat dan kuat untuk menyelami Al-Quran satu ayat demi satu ayat, lalu mengamalkannya seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya Allah, selamatkan kami dari sifat malas, selamatkan kami dari sifat lalai, membuang-buang waktu dan masa. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami adalah keluarga ahlul Quran yang faham dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Wahai Rabb kami, izinkan ma'had tahfiz yang berjamur dari Sabang sampai Merauke secara perlahan tapi pasti bermetamorfosa menjadi ma'had ta'limul Quran 30 juz, fahman wa amalan, pemahaman dan pengamalan, sehingga kami tahu kemana anak-anak kami kirim, sehingga kami tahu kemana diri-diri kami hantarkan untuk belajar memahami Al-Quran 30 juz dan mengamalkannya seperti Rasulullah dan para sahabat mengamalkannya. Ya Allah, izinkanlah Ma'had Ta'limul Quran Center di bawah payung Masjid Besar An-Nabawi di Sumatera Barat sana, yang dipimpin oleh Buya Zulkifli Muhammad Ali, berdiri ya Allah 2 tahun yang akan datang sudah dapat menampung generasi untuk diajarkan menjadi generasi pengamal Al-Quran ya Allah. Ya Rabbana, datangkan hamba-hambamu yang baik, muhsinin dan muhsinatmu ya Allah, yang membangunkannya sehingga umat ke depan tahu di mana dan kemana mereka harus ta'limul Quran 30 juznya. Ya Allah, kabulkan doa ini, berikan pahala yang tak terhingga, pahala sampai hari kiamat kepada seluruh orang yang ikut dalam perjuangan suci nan agung ini ya Allah. Berikan pahala tak putus-putus kepada siapapun yang ikut di dalam kontribusi besar membangun peradaban Qurani ini ya Allah, menjadi generasi pilihan, generasi terbaik di akhir zaman. Ya Allah, izinkan kami termasuk dalam daftar para pejuang-pejuang agamamu, para penegak-penegak dan penghidup agamamu, menyongsong kemenangan Islam di akhir zaman. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah, atas lengah, lalai dan alpanya kami, atas sia-sianya usia dan umur kami ya Allah, atas kewajiban fardu ain kami yang belum tertunaikan sampai hari ini, sampai saat ini ya Allah. Ya Rabbana, izinkan kami menghembuskan nafas terakhir kami sementara Engkau tersenyum kepada kami, sementara catatan-catatan hitam di buku amal kami sudah Engkau putihkan semua. Engkau ampuni kami, Engkau sayang kepada kami, kami ridho berjumpa denganmu dan Engkau ridho suka berjumpa dengan kami. Husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Allahumma amin. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah harta kami, berkahilah keluarga kami, dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma amin. Ya Rabbana ya arhamar rahimin, ya Rabbana ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.